Anak yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam pertemuan yang ke-6. Namun sebelum kita mulai pengajaran pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terangilah akal budi kami, kehendak kami, sehingga pengajaran yang sebentar lagi kami dengar akan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, dalam pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang orang beriman hidup di tengah masyarakat. Allah merindukan agar semua orang terselamatkan, karena semua orang dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Maka Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang tidak terselamatkan. Maka Dia merindukan kita yang sudah terselamatkan, yang sudah merasa kasih Allah, yang sudah merasa dikasih, dicintai, diampuni oleh Allah. Allah menghendaki melalui hidup kita, sesama kita menjadi selamat hidupnya dan kembali ke surga. Hal ini tidak akan terwujud jikalau hidup kita hanya di dalam komunitas kita, gereja kita, persekutuan kita, tapi kita tidak berani hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka kita harus keluar dari persekutuan kita, mewartakan kabar sukacita ini. Karena itu yang terkasih, kita sebagai orang Katolik hendaknya Yesus menjadi pusat hidup kita. Tidak ada yang lain selain Yesus. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Pusat kita adalah pribadi Yesus. Karena Yesus merupakan sumber kehidupan kita, yaitu pribadi Yesus sebagai acuan hidup kita. Hidup kita senantiasa berpadanan dengan Yesus. Sehingga di saat orang lain berjumpa dengan kita, seakan-akan dia berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Semangat Yesus menjadi semangat kita. Cinta kasih Yesus menjadi semangat cinta kasih kita. Pengampunan Yesus menjadi semangat pengampunan yang ada di dalam diri kita. Itulah yang namanya Yesus sebagai pusat hidup orang Kristiani, pusat hidup orang Katolik. Maka ciri khas orang yang beriman Kristen adalah pribadi Yesus sendiri. Apa yang kita lakukan, semua perbuatan kita, kata-kata kita senantiasa berpusat pada pribadi Yesus. Jangan sekali-sekali melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Yesus. Kalau ada teman lain berbuat dosa, kemudian kita marahi, kita hakimi, apakah itu sesuai dengan pribadi Yesus? Tidak, maka jangan dilakukan. Di saat Yesus menghadapi orang yang berdosa, Dia rangkul, Dia kasihi, Dia ampuni, dan Dia tebus segala dosa dan kesalahan. Demikian juga dalam kehidupan kita.
kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita, maka segala tingkah laku, sikap dan perbuatan kita harus berpadanan dengan pribadi Yesus. Maka Yesus pun tidak membiarkan kita sendiri untuk hidup di tengah masyarakat, untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil, sehingga menjadikan mereka semua selamat seperti kita selamat. Yesus ingin kita membentuk sebuah komunitas, persekutuan, dan Yesus menghendaki kita untuk hidup menggereja. Di mana dalam hidup menggereja kita bisa belajar tentang pribadi Yesus, kita bisa belajar tentang semangat Yesus, kita bisa belajar tentang cara-cara Tuhan Yesus melayani sesama. Kita juga bisa belajar ketulusan Tuhan Yesus. Setelah kita mendalami semuanya itu, kita harus berani keluar dari gereja. Bukan berarti meninggalkan gereja, tetap harus ke gereja. Kembali mendalami, sebarkan keluar di tengah masyarakat. Maka murid Yesus harus berani hidup di tengah masyarakat dengan imannya. Karena melalui iman itulah kita menjadi pewarta sabda, membawa kabar sukacita Injil kepada setiap orang. Jadi Injil harus menjadi sesuatu yang harus kita siarkan, yang harus kita sampaikan pada orang, sehingga orang itu mengerti, oh Tuhan Yesus itu seperti ini. Sehingga mereka melalui hidup kita, mereka percaya pada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, kalau mereka berani, aku mau dibaptis, dan aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya kira cukup pelajaran yang ke-6 ini. Pembahasan tentang pelajaran yang ke-7 besok, yaitu hak dan kewajiban anggota gereja. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, bahwa pada pelajaran yang ke-6 ini kami semakin terbuka tentang apa yang Dikau kehendaki di dalam hidup kami yang beriman kepadamu. Bimbing kami Bapa, jadikan kami pewarta sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, berkah dalam